Bang, melihat Ya, dari segi hukum Bang, kalau soal perselingkuhan itu bagaimana sih Bang? baik. Jadi perselingkuhan itu diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya di KUHP pasal 284 ya. KUHP itu tentang perzinahan. Itu perselingkuhan itu harus ada hubungan suami istri atau hubungan badan. Jadi kalau perselingkuhan hanya mesra-mesraan, chat-chatan mesra, ataupun jalan bareng, tetapi tidak disertai dengan hubungan badan, maka tidak dapat dituntut dengan pasal 284 KUHP. Jadi itu perselingkuhan yang diatur di dalam pasal 284 KUHP itu harus diikuti dengan perzinahan. Nah, supaya dapat dituntut, maka perzinahan itu harus ada buktinya atau harus diakui oleh salah satu pasangan ya, baik laki-lakinya maupun perempuannya, dan yang menuntut itu harus suaminya atau istrinya, suaminya perempuan atau istrinya laki-laki. Jadi harus di antara itu. Kalau tidak, maka tidak bisa untuk diproses secara hukum. Itu hukum pasal 284 KUHP. Tapi Bang, kalau seandainya ada dugaan nih bersetubuh gitu Bang ya, itu dapat dihukum atau diancam berapa tahun sih Bang? Dalam pasal 284 KUHP, jika terbukti melakukan perzinahan, maka ancaman hukumannya itu paling lama 9 bulan. Ya. Nah, jadi keduanya yang bisa dituntut itu. Jadi bukan salah satu saja, misalnya istrinya dari yang selingkuh itu, ya istrinya menuntut, saya menuntut perempuannya saja. Tidak bisa, karena perzinahan itu adalah dua orang, ya, dua orang laki-laki dan perempuan, makanya terjadi perzinahan. Nah, dan yang dituntut adalah peristiwanya. Jadi dalam peristiwa perzinahan itu siapa yang terlibat? Yang terlibat tentu dua orang itu yang berbuat zina, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ancaman hukumannya itu paling lama 9 bulan. Gitu. Ya, iya Bang. Tapi kan kalau seandainya berbicara tentang perselingkuhan kan sekarang lagi marak nih Bang ya perselingkuhan, apalagi ada RK dan LM yang diduga selingkuh nih Bang. Dari Abang sendiri melihatnya bagaimana sih Bang? Oke, saya melihatnya setelah mengamati beberapa pemberitaan ya yang sekarang lagi rame baik di media infotainment maupun media sosial ya. Ini kan bermula dari LM ya, bisa ya, yang mengaku upload ke media sosial yang mengaku mempunyai anak dengan hubungan dengan Ridwan Kamil. Kan begitu. Nah, dalam postingan-postingannya di TikTok itu saya juga sempat lihat bahwa ia menginginkan anaknya itu diakui oleh Ridwan Kamil. Kan begitu, ya, diakui statusnya. Nah, maka atas dasar itu, ya atas permasalahan itu, saya melihatnya begini, untuk dapat diakui anak di luar kawin oleh ayah biologisnya, itu harus dilakukan upaya-upaya hukum. Nah, sebelumnya memang anak di luar kawin itu hanya ada hubungan perdata dengan ibunya saja atau keluarga ibunya. Itu baik diatur di dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam maupun undang-undang tentang administrasi kependudukan. Jadi atau undang-undang perlindungan anak ya. Nah, jadi hubungan anak di luar kawin itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Nah, akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, nah pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu dianulir. Jadi bukan hanya hubungan perdatanya bukan hanya dengan ibunya saja, tetapi dengan bapak biologisnya pun bisa mempunyai hubungan keperdataan asal dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tersebut, maka meskipun anak di luar kawin ini bisa ditetapkan oleh pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak dari biologis ayahnya. Nah, jadi
kalau menurut saya ya, buat LM daripada ya, menyampaikan di media sosial, kemudian dari tim atau dari fansnya Ridwan Kamil juga selalu menyerang, ya, menghujat. Nah, ini akan timbul satu perang media sosial. Nah, daripada berlama-lama di media sosial, masih mending Lisa ini segera melakukan upaya hukum. Dasarnya jelas, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Asal bisa tidak membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu ya itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Buktikan. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang dimaksud ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dilakukan tes DNA. Ya, jadi dilakukan tes DNA. Kenapa harus dilakukan tes DNA? Karena Ridwan Kamilnya sendiri kan tidak mengakui. Beda kalau Ridwan Kamilnya mengakui. Kalau Ridwan Kamilnya mengakui, maka tidak perlu dilakukan tes DNA. Nah, untuk mengakui bahwa itu adalah anak sahnya atau anak biologisnya, cukup disahkan ke pengadilan. Nah, ini persoalannya adalah Ridwan Kamil masih mempunyai istri, tidak mungkin ya mengakui anak Lisa itu sebagai ayahnya, tidak mungkin. Nah, sehingga kalau begitu berarti Lisa harus melakukan upaya hukum. Apa upaya hukumnya? Upaya hukumnya adalah ke pengadilan, ya, digugat ya, bahwa agar ditetapkan bahwa anak yang lahir itu adalah ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil. Begitu. Nah, memang prosesnya agak ribet dan agak panjang ya. Kenapa? Karena setelah anak lahir, Lisa sama Ridwan Kamil ini kan saya tidak tahu menikah atau tidak. Katakanlah tidak menikah ya. Kalau tidak menikah, maka yang dilakukan ke pengadilan itu bukan pengakuan, bukan pengesahan anak. Kecuali ya setelah anak lahir, kemudian Lisa sama Ridwan Kamil ini menikah. Maka anak yang lahir di luar kawin tadi sebelum menikah cukup disahkan di pengadilan. Nah, itu. Nah, persoalannya adalah jika setelah lahir ya, ini Lisa dan Ridwan Kamil ini tidak pernah menikah. Baik menikah siri ya, menikah yang tidak tercatat ya. Itu kalau tidak menikah, ini kendalanya ke pengadilan itu bukan meminta pengesahan anak. Nah, kemudian bagaimana dengan pengakuan anak? Jadi dalam hukum itu untuk mengesahkan atau mengakui atau menetapkan bahwa dia itu adalah anak itu ada ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil atau laki-laki tersebut, maka ada dua. Satu, pengesahan anak secara hukum. Yang kedua, pengakuan anak. Nah, pengesahan anak tadi syaratnya kedua belah pihak ini harus setuju bahwa ini adalah anaknya. Kemudian menikah, ya, menikah resmi atau diisbatkan. Kemudian anak yang lahir di luar kawin tadi disahkan ke pengadilan. Yang kedua, pengakuan anak. Pengakuan anak juga harus ada kemauan dari laki-laki sebagai ayah biologis, yang diduga ayah biologis. Nah, baru kemudian dibawa ke pengadilan, mengakui bahwa itu adalah anaknya, itu bisa. Nah, persoalannya, jika tidak menikah setelah lahir anak ini antara Lisa dengan Ridwan Kamil, maka pengesahan anak susah. Ya, karena harus ada sukarela, kemauan dari Ridwan Kamil. Yang kedua, pengakuan anak juga susah karena dia tidak mengakui. Berarti Lisa lah yang harus melakukan upaya hukum. Gugat Ridwan Kamil ke pengadilan, ya, gugatannya itu atau permohonannya itu tentang pengakuan anak. Nah, tinggal bagaimana membuktikannya. Sebelum diajukan ke pengadilan, Lisa harus melakukan tes DNA dulu. Ya. Nah, tes DNA ini kan anak bisa dites. Cuma persoalannya Ridwan Kamil yang sudah bertentangan, apakah mau dia dilakukan tes DNA? Nah, kalau tidak mau, ya, maka ini harus melalui upaya hukum. Apa upaya hukumnya? Upaya hukumnya misalnya dilaporkan dulu ke polisi agar upaya tes DNA itu dilakukan secara hukum oleh aparat yang berwenang. Nah, sehingga hasilnya itu ya, nanti akan ketahuan apakah identik DNA-nya atau tidak. Nah, jika identik baru lanjutkan ke pengadilan agar ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan itu ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil. Begitu. Nah, sepanjang tidak dilakukan itu ya, maka ini akan menjadi perang di media sosial. Baik melalui orang yang suka
dengan atau simpati dengan Lisa maupun ya melawan orang fan-fannya Ridwan Kamil. Yang terjadi seperti itu yang saya amati. Jadi harus diakhiri dengan melakukan upaya hukum oleh saudari Lisanya.